Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan semata, sehingga Tuhan boleh menyertai kita mulai dari awal tahun 2021 hingga pada hari ini tanggal 18 April 2021 di minggu ke-16 di tahun 2021. Baik adik-adik, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan mari kita berdiri dan dengan penuh semangat kita menyanyikan Mars Taruna GPIB. Untuk sama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga prima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan terlenu, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Teman-teman, dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan dalam hadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Tuhan, kami berdoa buat kakak lain yang akan membawa kami dalam ibadah yang akan memimpin. Tolong Kau berkati dia, biarlah apa yang dia sampaikan kepada kami dapat tertanam dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Lalu berjodohkan tanda buat kami anak-anakmu yang akan mendengarkannya, biarlah kami bisa fokus ke arah-Mu. Tinggal lakukan, kami sudah berdoa. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 66 ayat pertama hingga ayat keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur karena Orang Israel Tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa disuruhnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmurlah bagimu, memazmurkan namamu.
membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyiapkan pembacaan kita pada saat ini, yaitu terbaca dan terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena penyertaan Tuhan terus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kini tiba saatnya bagi kami anak-anak Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari memberkati kami, layakan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan syukur kami Tuhan, sambut dan sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, berdasarkan pembacaan kita pada saat ini, diberi tema Allah yang terutama. Sekali lagi, tema perenungan Tuhan pada saat ini berdasarkan pembacaan yang kita baca bersama-sama tadi, yaitu Allah yang terutama. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini adalah rentetan dari cerita tentang peristiwa keturunan Roh Kudus, yaitu berlanjut dari pasal yang kedua, yaitu di mana hari Pentakosta. Pembacaan kita pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33, di mana kitab ini dimulai dengan kesaksian tentang turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus, yakni turun Roh Kudus kepada para rasul pada hari Pentakosta. Para rasul bukanlah berasal dari latar belakang kehidupan yang luar biasa. Mereka adalah manusia biasa yang bersekutu bersama-sama dalam jumlah yang kecil, tetapi Roh Kudus menguasai, maka mereka menjadi luar biasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Roh Kudus itu bukan berasal dari dunia ini, melainkan Roh Kudus berasal dari Allah, dan Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada para rasul untuk mengusir setan dan berbicara dalam berbagai bahasa. Dengan Roh Kuduslah mereka menjadi saksi-saksi Kristus ke seluruh dunia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika para murid menerima Roh Kudus dari Allah, mereka tidak hanya duduk diam, tetapi mereka terus mengabarkan Injil Yesus kemanapun mereka pergi. Pekerjaan Roh Kudus itu telah mengubah kehidupan mereka. Mereka dengan semangat mengabarkan Injil Tuhan. Mereka dapat menyembuhkan orang
yang dikuasai oleh roh setan, atau mereka bisa menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak hal yang dilakukan oleh para rasul. Roh Kudus itu bekerja untuk membebaskan kehidupan manusia dari kuasa-kuasa dunia yang menguasainya. Kehidupan manusia itu dapat menjalani hidup dengan cara yang baru dan dalam kebenaran. Hati pikiran mereka dipenuhi dengan damai sejahtera seperti yang dikehendaki oleh Allah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hadirnya Roh Kudus di satu pihak memberikan keuntungan tersendiri bagi para pengikut Tuhan Yesus atau para rasul pada saat itu. Karena pada saat itu jumlah orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, jumlah orang-orang yang mau mengikut Tuhan bertambah banyak. Di pihak lain mereka mendapat tantangan, para rasul ini mendapat tantangan yang keras dan nyawa mereka dalam bahaya yang mematikan dari para pemuka agama-agama Yahudi, karena para pemuka agama Yahudi sangat-sangat membenci ajaran Tuhan Yesus. Mereka menantang ajaran Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang penting lagi, bahwa para rasul merupakan suatu gerakan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan para rasul, dan penuh dengan kuasa mereka menyampaikan Injil Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, setiap manusia pasti memiliki rasa takut ketika diperhadapkan dengan yang namanya hukum. Banyak orang yang sering menghindari itu dengan melakukan ketidakbenaran, dan mereka justru para rasul ini justru melakukan kebenaran demi menghindari hukuman. Kondisi seperti ini tidak berlaku bagi para rasul. Setelah Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, bukan berarti mereka terbebas dari segala masalah dan tantangan. Tetapi sebaliknya, masalah dan tantangan terus datang silih berganti. Tetapi para rasul tidak merasa takut, karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk memberitakan dan bersaksi tentang Injil Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, salah satu tantangan yang harus mereka hadapi adalah mereka harus berdiri di hadapan mahkamah agama seperti pembacaan kita pada saat hari ini. Mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan Injil yang mereka beritakan. Kita lihat jelas pada ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Karena mereka sudah dilarang untuk mengajarkan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi oleh keberanian yang berasal dari Roh Kudus, Rasul Petrus bersama dengan para rasul yang lain berdiri di hadapan mahkamah agama, dan mereka menjawab bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Walaupun mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka sampaikan itu memiliki resiko yang sangat tinggi atau akibat yang sangat tinggi, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mereka bisa saja ditangkap dan dipenjarakan. Meskipun demikian, para rasul tidak takut karena mereka mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka. Para rasul memiliki keyakinan yang besar bahwa pasti Allah akan menyertai kehidupan mereka. Keberanian para rasul untuk bersaksi menyatakan kebenaran, sekalipun mereka harus menghadapi hukuman, adalah dari kuasa Roh Kudus yang telah dianugerahkan Allah. Bila kita melihat kelanjutan dari pembacaan kita pada ayat yang ke-41 setelah pembacaan kita tadi, kita akan melihat bahwa hasil dari ketaatan dan keteguhan hati para rasul yang mengutamakan Allah dalam kehidupan ini, Allah memakai Gamaliel untuk berbicara di hadapan mahkamah agama dengan memberikan nasihat yang penuh kuasa, dan dengan tegas ia mengatakan pada ayatnya yang ke-38 dan 39. Ia mengatakan bahwa biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Allah, dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah.
Sekalipun Allah menyelamatkan mereka dari imam besar, tetapi mereka ditangkap. Tetapi ada konsekuensi yang diterima. Mereka disesah atau dicampuk, lalu mereka dilepaskan kembali. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan saat ini, kira-kira apa sih yang patut kita pelajari dari para rasul? Dengan melihat tema kita saat ini, yakni Allah yang terutama. Para rasul memiliki ketaatan, keteguhan hati, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif atau lingkungan yang tidak baik-baik saja. Para rasul tidak takut atas hukuman karena mereka memberitakan Injil Kristus. Sikap hati yang terwujud nyata dalam perkataan dan perbuatan tindakan para rasul ini merupakan bentuk nyata cinta, kasih, dan rasa hormat mereka yang tulus kepada Tuhan Yesus, Sang Guru yang telah mengubah kehidupan mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, seketika kita melihat konteks saat ini, konteks adik-adik saat ini. Ketika adik-adik harus bersekolah secara online, dan tentu adik-adik akan merasa bosan, merasa jenuh, merasa capek. Mungkin adik-adik kesulitan dalam mengikuti pelajaran, dan ini adalah konsekuensi atau suatu hal yang harus adik-adik terima. Tantangan untuk adik-adik, mungkin ini tantangan adik-adik yang kewalahan untuk membeli kuota, atau mungkin adik-adik kewalahan untuk pengadaan HP Android. Tidak ada pengawasan langsung dari guru sampai adik-adik harus melawan rasa malas adik-adik sendiri. Dan setiap hal ini merupakan godaan-godaan kecil adik-adik, untuk godaan kecil adik-adik yang harus adik-adik hadapi untuk melakukan perbuatan yang jahat demi merasakan kebebasan. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, ketika adik-adik bersekolah itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi itu adalah kebutuhan adik-adik untuk membekali diri adik-adik agar mempunyai cara berpikir yang kreatif. Kemudian muncul pertanyaan, apakah adik-adik mampu untuk melewati kehidupan adik-adik saat ini? Ya, adik-adik akan merasa mampu ketika adik-adik mengutamakan Allah dalam hidup adik-adik. Sekali lagi, adik-adik akan merasa mampu untuk menjalani kehidupan adik-adik ketika adik-adik mengutamakan Allah dalam hidup adik-adik. Seperti para rasul yang dimampukan Allah untuk melewati setiap tantangan mereka karena mereka mengutamakan Allah, demikian juga adik-adik akan mampu ketika adik-adik mengutamakan Allah dalam hidup ini. Adik-adik sekalian, adik-adik teruna sebagai anak-anak bangsa juga Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada adik-adik, yakni membangun bangsa dan negara Indonesia. Maksudnya adalah agar Indonesia memiliki anak-anak bangsa yang tidak hanya pintar, tetapi juga mengutamakan Allah dalam hidup ini. Hasilnya adalah setiap pengetahuan dan kepintaran yang adik-adik teruna bangun saat ini, itu akan bermanfaat bagi banyak orang di suatu hari nanti. Dengan demikian akan semakin banyak orang yang mengenal dan merasakan kasih Tuhan, kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa adik-adik juga akan Allah bentuk menjadi pribadi yang benar-benar tangguh serta setia kepada kehendak Allah. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman Tuhan saat ini. Amin. Firman Tuhan.
firman Tuhan-Mu. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita membawa segala syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan yang kami selalu puji dan kami sembah, ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Allah yang terus kami rasakan akan kasih dan cinta-Mu setiap saat, Tuhan. Terbukti ya Bapa, penyertaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh beribadah bersama. Itu semua karena cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang boleh terlaksana mulai dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami selaku anak-anak teruna pada saat ini, yang mengejarkan kami untuk kami mengutamakan Allah dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan Allah dalam segala hal yang kami lakukan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami seperti para rasul, bahwa mereka tidak takut akan kehilangan nyawa mereka atau mereka dipenjarakan, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Mereka mengutamakan Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan, dan terbukti Tuhan menolong mereka. Mereka walaupun berdiri di hadapan mahkamah agama, tetapi Tuhan memampukan mereka untuk berbicara penuh dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebagai anak-anak teruna, terkadang kami lemah, kami tidak mampu untuk kami melakukan kehendak-Mu, untuk kami mengutamakan Tuhan dalam langkah kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus terus menguatkan kami, memampukan kami sebagai anak-anak yang masih kecil untuk mengutamakan Tuhan di dalam langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang mau berdoa, menyerahkan pelayanan teruna GPIB, khususnya di GPIB Bukit Saitun. Tuhan Yesus mari memberkati, baik itu kami sebagai adik-adik teruna maupun kami sebagai kakak-kakak pelayan. Tuhan Yesus mari memberkati kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Kami sebagai adik-adik teruna dalam bangku pendidikan, Tuhan kami mohon kepadamu Tuhan, memberkati adik-adik terkasih kami Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, dan kepintaran, kesehatan Tuhan Yesus anugerahkan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah dengan kuat dan sehat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, mereka boleh menjalani setiap hari-hari kehidupan mereka dengan terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga kakak-kakak layan, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap kakak-kakak mulai dari sektor 1 hingga sektor 13 dan juga di kantong pelayanan Shalom. Tuhan Yesus mari memberkati ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kakak-kakak terkasih kami Tuhan, agar boleh dengan kuat sehat yang Tuhan Yesus berikan, kami boleh bersama-sama melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mari memberkati mulai dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan yang terendah. Tuhan Yesus memberkati, khususnya dalam menangani masalah COVID-19 yang masih terus merajalela. Tuhan Yesus mari memberkati ya Tuhan, berikan kesanggupan kepada para pimpinan kami, berikan roh kebijaksanaan dalam memimpin negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik dan tentu takut akan Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang dilanda bencana Tuhan beberapa waktu lalu. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong mereka, Tuhan yang menopang mereka, berikan kekuatan, berikan kesanggupan Tuhan, lewat orang-orang yang berkelebihan Tuhan boleh menjangkau mereka sampai pada pribadi lepas pribadi, dan lebih dari semuanya itu kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk terkhususnya untuk kedua orang tua kami Tuhan,
memberkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan, segala pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka Tuhan dalam mendidik, mengayomi, menolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak mereka Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan terunah ke depan Tuhan, yaitu storytelling yang direncanakan akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah kegiatan ini boleh diberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik terunah yang mengikuti kegiatan tersebut Tuhan. Biarlah mereka boleh dengan semangat yang Tuhan Yesus berikan, mereka boleh memberi diri dalam mengikuti kegiatan yang dimaksud ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami setelah ini kami akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami, menolong kami kemanapun kami pergi dan kami berada ya Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas yang masih Tuhan Yesus percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa, ini syukur kami Tuhan, sambut dan sempurnakan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Amin. Kita tidak bersyukur ke tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padam bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang maha kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sepanjang ibadah kami saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan semangat kepada kami ya Tuhan. Untuk menandai segala syukur kami di hari ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus mari memberkati kami, kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari layakan akan
persembahan kami Tuhan, agar boleh berbau harum di hadapan-Mu, agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa, ini syukur kami Tuhan, sambut dan sempurnakan doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah persembahan yang hidup kami datang dan berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu mari kita tenang dan kita satu di dalam doa untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami saat ini Tuhan. Saat ini kami akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami akan lakukan segala aktivitas kami di hari ini. Biarlah kasih dan cinta Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.